Firman kita untuk kita memulaikan ibadah kita. Puji nama Tuhan yang hanya Dia yang diagungkan, ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan apapun membalas kasih yang Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Amin. Haleluya. Kalau
Kau sucikan, Kau kuduskan, dari segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus ya Tuhan. Tanpa kekudusan kami tidak bisa melakukan Tuhan. Oleh sebab itu layakkanlah kami ya Tuhan, seluruh jemaat yang ada ya Tuhan, bahkan seluruh pelayan dari mimbar ataupun di luar mimbar ya Tuhan, solidaritas dengan musik, multimedia ya Tuhan, pelayan pasar ya Tuhan, bahkan rumahmu sendiri ya Tuhan, berilah kalian semuanya Tuhan, istrikan ya Tuhan, berbagi apapun ya Tuhan, infrastruktur mengorapi secara khusus ya Tuhan, sehingga kami bebas mereka memuji, memuliakan nama-Mu dalam roh dan kebenaran kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kami yang terus memuji dalam Engkau ya Tuhan. Hanya inilah kami bisa membalas kasih-Mu ya Tuhan. Dengan hormat serta kemuliaan kami ya Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Roh Kudus pimpin kami ya Tuhan. Setiap hari kami ya Tuhan, sehingga kami boleh fokus menyembah, memuji dan menghormati Tuhan, mengagungkan ya Tuhan. Bahkan setiap nanti ya Tuhan, hamba-Mu yang telah mengutus menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami mengetahui dengan firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman serta berbuah ya Tuhan, kami tetap dan banyak bagi Kristus Bapa. Roh Kudus, kami siap ya Tuhan untuk tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita duduk masih beri salawat selanjutnya di dalam kita. Marilah kita memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat duduk kembali. Terima kasih.
buat kami. Pimpah bagi kami Tuhan. Hingga minggu hari ini Tuhan, kami boleh ada Tuhan di tempat ini, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami tinggikan di dalam kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sungguh besar Allah kami, Allah yang hidup. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan di pasar ini. Setelah firman sudah disampaikan Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan telah firman, telah firman menjadi pelitapan kami dan terang bagi jalan Tuhan. Agar jika firman ada dalam kehidupan kami tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi terang Allah yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut dan kami berucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur.
Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selamat dikasih Tuhan. Langsung saja kita masuk dalam satu kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita baru saja merayakan Jumat Agung, kemudian kita merayakan Paskah, di mana dalam kebenaran firman Tuhan disampaikan mengenai arti dan makna dari salib Kristus. Kalau saudara menyimak pada waktu kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, dikatakan bahwa bagi dunia salib itu kebodohan, tapi bagi kita orang percaya salib itu adalah tanda kemenangan. Bahkan dikatakan bagi dunia salib itu kehinaan, tapi bagi kita orang percaya salib itu, di salib itu kita lihat bukti cinta Tuhan yang besar dalam hidup saudara dan saya. Makanya tadi pujian sebelum firman, sebagai pujian dikatakan sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kenapa kita berterima kasih? Karena saudara dan saya ada semua, sebagaimana kita ada, semua itu merupakan bukti karya salib Yesus. Amin saudara. Kalau enggak kita udah binasa saudara. Kalau kita lihat di luar sana banyak orang yang belum bisa menerima secara penuh karya salib Yesus. Tapi saudara dan saya hatinya sudah terbuka. Kita sudah terima karya salib Yesus. Ya, makanya kita bisa bilang bagi dunia salib itu adalah kebodohan, tapi bagi saudara dan saya salib itu adalah kemenangan. Bagi dunia Tuhan orang Kristen kalah. Tapi bagi kita, justru karena salib itu kita terima kemenangan. Justru karena salib itu kita bisa lihat cinta yang besar Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi dunia salib itu adalah penderitaan. Kok mau-maunya? Katanya Tuhan. Kok bisa Tuhan digantung dari jemuran? Kok bisa Tuhan cuma pakai kolor? Misalnya kita dengar seperti itu. Itu dunia saudara. Mereka nggak ngerti. Mereka pikir Tuhan ini nggak mampu menyelamatkan diri sendiri. Bagaimana mau menyelamatkan umat Tuhan? Bagaimana mau menyelamatkan orang Kristen? Otak nggak dipakai orang Kristen. Itu dunia. Kenapa bisa seperti itu? Tapi bagi kita di salib itu kita lihat pengorbanan yang besar Tuhan dalam hidup kita. Selalu dikasih Tuhan bahkan dalam kebenaran firman Tuhan pada hari Jumat dikatakan bahwa salib itu bukan hanya sebagai simbol dalam kehidupan orang Kristen. Salib itu bukan hanya sebagai pajangan. Ya, ada orang pakai kalung salib, cuma kita tahu dalam Kristen. Tapi nggak cukup sampai di situ. Saya orang Kristen enggak. Tapi saya pertama-tama berbicara mengenai kekristenan itu berbicara mengenai dari hidup. Bagaimana Yesus itu sudah hidup dalam kehidupan kita, kemudian hidup kita diubahkan seperti firman Tuhan katakan. Dan siapa yang ada di dalam Kristus sudah ada ciptaan yang baru. Sehingga yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berarti ada perubahan dalam kehidupan kita. Ya, artinya salib itu harus dipikul. Seperti firman Tuhan katakan, barang siapa mengikut aku, dia harus pikul salib. Arti pikul salib itu artinya harus dipraktekkan. Kasih Tuhan. Harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya katakan, berbicara mengenai kekristenan itu berbicara mengenai gaya hidup kita. Apakah gaya hidup kita apa yang kita contoh? Dunia ini, apa yang lagi viral sekarang, apa yang mengambil diri kita, apa yang kita contoh terhadap Yesus. Peristiwa penarikan Tuhan Yesus itu ditulis sangat detail dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara belajar, saudara bisa lihat kenapa sih sampai berapa kali Tuhan Yesus jatuh itu ditulis. Ya, kenapa itu ditulis? Karena ada maknanya. Setiap apa yang dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan ada pesan Tuhan yang mau disampaikan dalam kehidupan umat Tuhan. Bahkan beberapa tahun terakhir saya perhatikan gereja kita setiap kita merayakan Jumat Agung maupun Paskah pasti ada ilustrasi drama, ya, untuk kita bisa mulai merenungkan kembali ke 2000 tahun yang lalu peristiwa yang terjadi, sehingga kita mulai merenungkan seperti ini. Ya. Pada waktu kita merenungkan sehingga kita mulai men-flashback, mulai lihat hidup kita. Apakah hidup kita ini sudah berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Ya? Di dalam drama singkat dilihat bagaimana ketika Yesus pikul salib, ya, salibnya berat, kasar, bahkan waktu saya lagi duduk, Yesus yang memerankan Tuhan Yesus jatuh di situ. Waktu jatuh keluar darah. Kenapa ada keluar darah? Sebenarnya
dihina, bagaimana dia dianiaya, bagaimana dia ditikam, dia ditindas, dia digerumukan, dia terima hukuman dan maut yang seharusnya menjadi ganjaran saudara dan saya. Berontakan, kejahatan kita, Yesus yang tanggung semua. Dan di salib itu dia katakan, sudah selesai. Tapi sudah selesai apa sudah dikasih Tuhan? Dia sudah selesaikan semuanya buat saudara dan saya, supaya kita bisa terima kemenangan, supaya saudara dan saya bisa terima kemenangan dari Tuhan, dan kita bisa bebas dari segala keterikatan maut dan dosa. Saudara dikasih Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yesus mati di atas kayu salib, saudara terima keselamatan, saudara terima iman di dalam Yesus. Tapi itu mesti dikerjakan. Nah, hari ini saya mau ambil satu kebenaran firman Tuhan. Pada waktu kita belajar minggu lalu, ataupun kita baru saja memperingati minggu lalu mengenai karya makna salib dan salib Yesus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tapi kita mau di-refresh, mau diingatkan kembali. Coba kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-18. Filipi 4 ayat 18. Pada waktu kita melihat drama setan mengenai Yesus, ada jemaat yang menangis, kita mulai diingatkan kembali mengenai pengorbanan Yesus. Tapi tidak cukup sampai di situ, saudara. Ada hal-hal kewajiban kita yang harus kita lakukan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 18, firman Tuhan berkata, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini menjadi satu peringatan dalam kehidupan umat Tuhan. Karena ayat ini adalah ayat yang berseberangan dengan pada waktu kita baru saja memperingati. Kita boleh memperingati, waktu kita memperingati kita bisa nyanyi, karena salibmu ku hidup. Kita tahu kita hidup pada salib Tuhan. Kita tahu kita ada semua anak Tuhan. Kita tahu kita terima berkat semua anak Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, setelah kita tahu apa yang kita harus lakukan, jangan sampai kita hidup sebagai seteru salib Kristus. Tanpa kita sadari, kita tahu Yesus sudah mati bagi saya. Tapi setelah itu apa yang kita lakukan? Kalau kita belajar apa sih itu seteru? Saya mau garis bawah dan saya mau bold itu kata seteru. Seteru itu artinya kita menjadi musuh, kita menjadi lawan daripada salib Yesus. Padahal di salib Yesus ada banyak hal yang kita bisa ambil atau kita bisa pelajari. Ada banyak pesan Tuhan lewat salib Yesus. Saudara dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, lewat salib Yesus kita bisa belajar. Yang pertama, saudara, di salib Yesus kita belajar mengenai ketaatan dan kerendahan hati. Ketaatan dan kerendahan hati, saudara. Filipi 2 ayat 8 katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Gak ada orang yang taat luar biasa, saudara. Mungkin kita gak bisa taat sudah 100% seperti Tuhan, ya. Tapi minimal ada perubahan progres. Semakin lama harus hidup seperti Yesus. Taat itu perlu pengorbanan, saudara kasih Tuhan. Orang yang memiliki satu sikap kerendahan hati pasti mau diajar, mau dengar-dengar dengan firman. Dengan kata lain, dia taat kepada firman. Kita tahu Yesus sudah mati, tapi apakah kita hidup sejalan dengan salib itu? Atau kita menjadi seteru? Firman Tuhan katakan di salib itu kita belajar mengenai ketaatan dan kerendahan. Apakah kita sudah taat kepada Tuhan? Berbicara mengenai taat kepada Tuhan, ini berbicara mengenai taat dengan perkataan firman Tuhan. Berbicara mengenai firman Tuhan, firman Tuhan menuliskan di dalam firman Tuhan itu ada perintah, ada larangan, ada yang harus wajib kita lakukan, itu berisi mengenai perintah. Ada juga yang tidak boleh kita langgar, itu larangan, saudara. Apa kita sudah lakukan? Waktu kita memaknai salib Yesus, kita tahu Yesus sudah mati, Yesus sudah berkorban buat hidup kita. Lantas respon kita apa? Yang Tuhan mau. Setiap
Diperlukan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan untuk kita memiliki kehendak hati mau ikut apa kata firman. Jadi sebelum pujian firman Tuhan, memimpin pujian nyanyi. Dikatakan, ku ikuti panggilanmu, dikatakan, sampai akhir hidupku, dikatakan, Tuhan tetap setia sampai akhir hidupku. Saudara, saya pernah katakan pujian yang kita naikkan di dalam hadirat Tuhan itu bukan sekedar pujian, tapi merupakan satu ungkapan isi hati kita dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Kemarin hari Sabtu baru ada ibadah praise and worship di DPD Pembangunan Youth. Saya mulai renungkan waktu pujian penyembah dinaikkan, menyanyi dan menyembah itu dua hal yang berbeda, saudara. Menyanyi itu yang keluar itu hanya sebagai satu rangkaian nada yang enak untuk dinaikkan. Tapi penyembahan itu adalah sebagai satu ungkapan isi hati kita yang paling dalam yang kita bawa buat Tuhan. Waktu kita mengeluarkan satu pujian rangkaian, itu merupakan satu ungkapan isi hati kita yang kita kasih buat Tuhan. Janji dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, poin pertama kita mau belajar hari ini mengenai salib Tuhan. Kita belajar mengenai ketaatan dan kerendahan. Jangan sampai ketaatan, tidak ada ketaatan dalam kehidupan kita. Diperlukan satu kerendahan hati dan sikap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan untuk kita benar-benar taat kepada Tuhan. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan semakin hari keadaannya bukan semakin baik. Kalau kita menaruh ketaatan kita berdasarkan situasi kondisi yang kita alami, saudara pasti jatuhnya bukan taat, saudara. Tapi kalau saudara tahu ketaatan saudara berdasarkan hati yang sungguh-sungguh fokus mengasihi Tuhan, apapun situasi kondisi yang saudara alami, saudara pasti bisa ikut kata-kata firman. Kenapa? Saya pernah katakan kita punya 1001 macam alasan untuk kita excuse gak ikut apa kata firman. Tapi kan gimana? Saya susah, karena saya masih manusia. Saya begini, tapi dia dua yang mulai, tapi ini begini, tapi itu sudah dengan standar saya. Tapi kita bisa wave itu semua. Kuncinya satu, karena kita mengasihi Tuhan. Makanya kita mau taat apa kata firman. Amin, saudara. Yesus sudah kasih contoh. Firman Tuhan katakan, dalam keadaan sebagai manusia, berarti kalau manusia dia sama dengan saudara dan saya, dia rendahkan dirinya, kemudian dia taat sampai mati kepada Bapa di surga. Yang kedua, saudara, apa yang firman Tuhan katakan atau firman Tuhan ajarkan mengenai salib Yesus, karya salib Yesus? Kalau saudara baca nanti di rumah akan ayat yang panjang di dalam Yesaya 53, firman Tuhan menuliskan bagaimana pengorbanan dan penderitaan Tuhan buat saudara dan saya. Di dalam Yesaya 53 jelas sekali, detail sekali dikatakan dia dihina. Dikatakan dia dihina, dia dianiaya, dia ditinggal, ditindas, diremukkan. Pokoknya sudah hancur-hancuran, saudara. Bukan karena kesalahan dia, tapi karena kesalahan saudara dan saya. Kejahatan, kesalahan saudara dan saya, itu yang dipikul Tuhan di atas kayu salib. Di salib itu kita belajar mengenai pengorbanan. Ketika firman Tuhan katakan barang siapa mau mengikut aku harus pikul salib, kita belajar berkorban. Apa yang
pengorbanan lebih daripada Tuhan Yesus? Ada? Nggak ada, saudara. Tuhan Yesus aja nggak drama, saudara, begitu. Dia nggak pernah ngeluh. Nggak ada ajakan keluar apapun dari mulut dia kepada Bapaknya. Kalau saudara lihat, waktu dia di atas kayu salib, bahkan orang yang menghina, mengolok-olok dia, nyakitin dia bilang apa? Dia masih berdoa bagi Bapaknya di surga. Dia bisa bilang, ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara dikasih Tuhan, setiap tahun dia memperingati Paskah Jumat Agung. Apa yang Tuhan mau? Supaya kita renungkan hidup mengiring Tuhan. Harus ada korban yang harus dibawa oleh hadapan Tuhan. Korban itu gak enak, saudara. Korban itu sakit. Mungkin kadang-kadang korban itu rasanya gak nyaman. Tapi itu pengorbanan yang harus kita bawa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih contoh dalam hidup saudara dan saya. Amin. Korban itu gak enak. Amin. Memang gak enak, saudara, korban itu. Tapi ini merupakan salah satu ajaran Tuhan mengenai salib Yesus. Berkorban, korban perasaan, korban waktu, korban tenaga. Kalau dunia ngajarin mulai enak aja. Tapi firman Tuhan dan ngajarin seperti itu. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus ikut salib. Firman Tuhan katakan pikul salibnya berapa? Seminggu sekali? Setiap waktu dalam hidup kita, kita harus pikul salib. Maksudnya udah keluar dari ibadah ini, nanti saudara keluar. Itu saudara udah mulai mempraktekkan pikul salib. Saudara lagi bawa mobil, tiba-tiba ada yang narik gitu ya. Emosi, saudara. Nah itu udah belajar tekan perasaan. Yang keluar dari mulut apa? Kata-kata cacian atau udah Yesus Tuhan saya. Tuhan tolong saya. Ada kalau semua nggak sengaja. Kata-kata memang keluar. Misalnya contohnya mama, saudara. Mamanya bego lu. Misalnya seperti itu, saudara. Oh iya ya. Kita beribadah. Ada orang selesai ibadah, lalu selesai nyanyi memuji Tuhan, begitu keluar langsung marah-marah. Apa arti penyembahan, saudara? Beberapa waktu lalu saya di-sharing, ada orang sedang sholat, saudara, kita melahirkan di saya ini. Dia sholat di pesawat, tepat di depan pintu masuk pesawat, saudara. Kalau saudara masuk pesawat kan ada pramugari berdiri yang menyatakan, oh welcome, gitu kan, silakan Bapak boleh lihat nomor situ berapa, gitu ya. Tepat di situ dia sholat. Waktu dia sholat, itu di videoin, orang-orang pada ngantri marah-marah. Pramugari nungguin gitu sama si represent cowoknya, mau kasih tahu, tapi gimana kan sholat? Orang pada, oh gimana? Heboh gitu. Begitu udah keluar, dia sopan. Orang baru bilang Bapak, dia pukul. Itu orang ada sudah bilang, kalian ganggu saya sholat, nggak menghormati saya, dia bilang. Kemudian di komen itu saya banyak sekali. Komennya bilang apa? Pakai bahasa Inggris bilang, saya heran bilang, kok orang baru ketemu Tuhannya, begitu bilang amin, oh dia bisa pukul orang. Ajaran seperti apa? Saya mulai menemukan, aduh, berarti dunia ini memperhatikan. Heran, orang kok bisa ibadah tanpa kita sendiri, kita langsung ribut sama orang, marah-marah sama orang. Berarti orang bisa lihat karakter kita. Kita menyembah kepada siapa? Waktu kita menyembah, kita sebenarnya sedang menyanyi atau menyembah. Waktu kita melayani, sebenarnya kita layani Tuhan atau diri kita. Kita sedang bangun panggung atau bangun mesbah. Seperti itu, saudara. Nah ini diperhatikan. Yesus nanti di atas kayu salib, dia ajarkan teladan yang baik dalam hidup saudara dan saya. Makanya kita jangan dari seteru salib Yesus. Jangan sampai dilakukan kita tanpa kita sadari kita yang tikam Tuhan kembali, saudara. Di saat itu kita belajar mengenai pengorbanan. Berkorban itu gak enak, sakit. Jadi kalau kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada hal yang kadang-kala di antara Tuhan kita harus menderita. Sakit karena kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Itu memang harga yang harus kita bayar. Kita memang harus bersalib setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita. Amin, saudara. Makanya 1 Petrus 4 katakan apa coba? Janganlah ada di antara kami yang harus menderita, bukan karena kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, tapi kita menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat atau pengacau, saudara. Tapi jika dia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan
pertama-tama dihakimi. Saudara, rumah Allah sendiri berarti apa? Di dalam lingkungan umat Tuhan yang tahu kebenaran. Itu akan ada filterisasi sendiri, saudara. Ini kalau saudara di dalam lingkungan saudara lihat, oh nggak begini, apa ya begini. Pastikan karya salib Yesus itu tinggal dalam hidup saudara dan saya. Bukan hanya seperti slogan, bukan hanya sebagai satu simbol, tapi benar-benar sebagai satu hal yang hidup dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, apa sih yang kita bisa pelajari dari salib Yesus? Di salib Yesus itu firman Tuhan ajarkan mengenai penghinaan dan pengampunan. Saudara, dihina itu sesuatu hal yang tidak enak. Orang kalau harga dirinya disentuh, secara kalau kita belajar, hal yang paling tidak bisa disentuh itu harga diri manusia. Kalau harga diri manusia disentuh, siapapun orangnya, dia akan defense balik. Makanya kita pernah dengar itu peristiwa orang bisa bunuh orang gara-gara uang 1.000 perak. Kenapa? Mungkin dikatain, saudara. Orang bisa bunuh orang gara-gara sakit hati dengan perkataan, omongan. Pekerja atau pembantu bunuh majikan. Waktu diuji, kenapa sih? Dia kalau ngomong kasar, anggap saya seperti tidak punya harga diri dan lain sebagainya. Dihina. Tapi firman Tuhan catat, ajarkan di salib itu. Ada orang yang dihina lebih daripada Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan dia direndahi, dia dicaci, dia dimaki, dia diolok-olok. Dikatakan kalau kau seorang raja, suruh malaikat turun batu api, kalau kau ini suruh begini mana? Dikasih mahkota duri, dikasih jubah untuk apa? Untuk ngenyek, saudara. Kalau bahasa sekarang sarkas, dibully. Tapi apa perkataan Tuhan? Coba kita buka Lukas 23:34. Di ayat 35 dulu kita baca. Firman Tuhan katakan, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya itu. Pemimpin-pemimpin menyicip dia, katanya, orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan abu asam kepadanya. Artinya apa? Mulai dari pemimpin sampai yang kelas bawah itu menghina Tuhan Yesus. Dia katakan, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Baru ditulis di situ salibnya. Inilah raja orang Yahudi, sebagai bentuk penghinaan kepada Tuhan. Tapi kalau kita lihat di ayat 34, apa respon Tuhan Yesus? Ayat 34 Tuhan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini respon yang luar biasa, saudara. Ada di sini pernah mengalami hinaan sehina Tuhan Yesus, tidak pernah melakukan salah. Kadang-kadang mungkin kita dimarahin orang, ditegur orang, dihina orang, mungkin karena kesalahan kita. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah bersalah. Dia tidak bersalah, saudara. Dia tidak ada kesalahan apapun dalam kehidupan Tuhan Yesus. Tapi dia tetap disalibkan. Tapi respon yang luar biasa, teladan yang luar biasa. Waktu orang menghina dia mulai dari tingkat tertinggi sampai terendah. Kenapa dikatakan mulai dari pemimpin sampai ditulis dengan jelas prajurit-prajurit? Ini merupakan satu ilustrasi simbol dari orang yang paling tinggi sampai yang paling rendah ada di bawah Yesus. Itu hina dia, saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan lepaskan pengampunan. Di salib itu kita belajar penghinaan sebesar pun belajar mengampuni. Amin, saudara. Kita direndahkan serendah apapun. Tuhan ajarkan kita di salib itu. Ampuni, ampuni, dan ampuni. Kita belajar Tuhan.
salib itu Tuhan ajarkan kita, apapun seberat apapun proses yang kita terima, sehingga apapun orang memperlakukan kita, belajar menganggur. Yang keempat dan yang terakhir, saudara, apa yang kita lihat lewat salib Yesus? Coba kita buka 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Firman Tuhan katakan, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara dikasih Tuhan, di saat itu kita belajar ada satu penebusan, redemption. Saudara dan saya ditebus. Firman Tuhan katakan bahwa saudara dan saya ditebus. Makanya firman Tuhan katakan barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kenapa? Karena salib itu sudah tebus, saudara. Kalau yang lalu kita terikat dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hal-hal yang tidak baik. Tapi di salib itu Tuhan sudah patahkan semua, saudara. Dia sudah tebus itu semua kesalahan saudara. Sehingga salib itu mengakhirkan kehidupan saudara dan saya. Ada penebusan. Dan kalau saudara dan saya ditebus, harusnya ada perubahan dalam hidup saudara dan saya. Harus ada perubahan. Perubahannya seperti apa yang Tuhan mau? Ayat 22 kalau bisa saudara. Firman Tuhan katakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, ini dibilang perubahan hidup yang baru, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, saudara, ada perubahan. Kemudian dia itu pun diingatkan kembali, saudara. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Apa maksudnya? Kenapa di closing statementnya ayat 24 seperti ini? Firman Tuhan ingatkan saudara bahwa hidup itu singkat, saudara. Kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, salib itu sebagai lambang penebusan, harus ada perubahan. Ingat, hidup itu singkat. Jangan sampai kesempatan itu lewat, saudara. Kemarin salah satu jemaat Tuhan di tempat ini baru saja dipanggil pulang. Bapak Diona, usia 87 tahun. Hari Sabtu, Jumat Agung masih ketemu di tempat ini. Hari Minggu masih ketemu salaman. Kemudian hari apa itu? Hari Rabu kalau nggak salah. Hari Rabu jam 9:30 pagi saya ditelepon. Jam 10 meninggal. Jam 11 dari rumah yang ada rumah di dekat rumah saya di Pondok Indah dibawa ke rumah sakit UKI. Di rumah sakit UKI dinyatakan sudah meninggal. Begitu meninggal, rumah sakit tidak bisa langsung kasih surat kematian. Jadi kami tunggu 4 jam dari jam 11:30 sampai jam 3:30 baru kasih keluar surat kematian. Kenapa? Ada dokter jaga di sana bilang ini baru meninggal, nggak boleh. Takutnya nanti sulit, dia bilang itu saya juga organ. Jadi harus nunggu 4 jam benar-benar organ itu nggak berfungsi kembali. Baru rumah sakit mau kasih surat kematian. Saya itu baru dikirim ke sana. Saya renungkan dia. Baru kemarin ngobrol sama Pak Rudi keluar. Karena dia Pak Rudi itu setiap kali keluar kalau salaman dia suka bahas firman. Hari ini saya bilang, aduh kalau misalnya hamba Tuhan yang kurang suaranya kurang keras, dia suka bilang saya nggak bisa dengar hari ini hamba Tuhannya. Hidup ini singkat. Makanya kalau hidup ini singkat, kita ngomongnya itu, aduh saya sudah ditebus. Berarti kalau saya sudah ditebus, saya harus berubah. Hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Firman Tuhan katakan. Kita nggak tahu. Baru selesai melayani Bapak Rudi, diantar di masa PKSPAD
usia 47 tahun. Kenapa masih muda? Itu usia saya. Cuma pusing-pusing, istirahat, terus lewat. Ternyata serangan jantung. Berdoa. Oh, ini mana? Di rumah duka Bogor. Nanti selesai ibadah, rencananya mau ke sana, ada yang makan bisa. Dan itu cinta, saudara. Ada orang berpikir, saya masih 40, masih oke, masih waktu panjang. Kayaknya yang sebelah sana udah berputih duluan. Belum tentu, saudara. Orang yang mengatakan hidup itu seperti rumput, dan segala kemuliaan seperti buah rumput, seperti uap. Jangan nanti, saudara selesai ini pulang dari sini, apa yang terjadi? Tidak ada yang tahu. Tapi kita belajar memaknai salib Yesus. Kalau di salib Yesus itu, saudara dari saya ditebus. Kalau saudara benar-benar ditebus oleh Tuhan, harus ada perubahan dalam gaya hidup saudara. Amin. Harus ada perubahan, saudara. Jangan gak berubah. Sekian tahun di rumah Tuhan, sekian tahun di pelayan, karakternya tetap sama terus. Kalau tetap sama terus, kemudian apa kali salib Yesus dalam hidup saudara dan saya? Itu yang dibilang cuma simbol. Itu cuma simbol, cuma ajakan, cuma label. Kita orang Kristen, tapi gak ada perubahan. Apa bedanya kita dengan orang di luar sana? Gak ada perubahan. Tapi harusnya firman Tuhan katakan di salib itu mengajarkan kita harus berubah. Ya sudah, dia mau berubah, saudara, dan yang tidak akan beda. Kalau saudara baca di dalam Dua Korintus 4, dia katakan dia yang kaya mau berubah menjadi miskin buat saudara dan saya. Ini juga berbicara mengenai pengorbanan. Makanya kalau kita lihat ada satu tokoh kebenaran firman Tuhan, siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika dia mulai memaknai siapa itu Yesus, apa itu pengorbanan dan karya salib Yesus dalam kehidupannya, dia katakan di dalam Filipi 3:7 sampai dengan 8, dia katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ini perubahan, saudara. Fokusnya mulai berubah. Dulu dianggap saya yang lebih utama harga diri saya. Ya nomor itu gak penting. Yang penting Yesus yang dipermuliakan, gak usah saya. Saya direndahin gak apa-apa. Makanya kalau kita lihat Yesus, Yesus bilang aku tahu. Dia bilang seperti sampah dia gak pernah rasain. Tapi gak apa-apa. Yang penting jangan sampai Tuhan saya direndahkan. Wah, kasihan, saudara. Yang ayat ke-10 dia katakan, saudara, yang ku kehendaki, tujuan hidupnya mulai berubah. Yang dikehendaki, kata Rasul Paulus, dia akan mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Apa itu kematian? Berbicara mengenai salib Yesus. Salib Yesus berbicara mengenai sampai ada perubahan, kita menjadi serupa dengan Tuhan. Teladan Tuhan. Apa yang Tuhan teladankan, apa yang Tuhan ajarkan, kita makin lama seperti Tuhan. Kalau kita berapa lama menjadi orang Kristen tapi kita nggak berubah, ada sesuatu hal yang salah dalam dirinya, saudara. Makanya kita memperingati. Tapi ada salib Yesus itu nggak mempan dalam hidup saudara dan saya. Tapi firman Tuhan katakan semakin lama kita harus semakin serupa di dalam kematiannya. Amin, saudara. Ini perempuan kita belajar memaknai mengenai salib Yesus. Di salib Yesus, yang pertama kita belajar mengenai kerendahan hati dan ketaatan. Orang Kristen harus punya kerendahan hati, harus punya ketaatan. Ujinya apa? Dasarnya apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Sehingga kita mau taat, kita mau dengar apa kata firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang A, ya A. Firman Tuhan bilang B, ya B. Firman Tuhan bilang jaga hati, jaga hati. Firman Tuhan bilang harus mengampuni, ya mengampuni. Firman Tuhan katakan harus hormati pemimpinmu, hormati. No matter what, jangan pakai bilang tapi kalau firman Tuhan katakan jaga mulut, ya jaga mulut. Hati-hati dengan perkataan saudara. Kalau firman Tuhan katakan misalnya suami istri harus saling mengasihi, apapun ada pasangan saudara harus mengasihi. Kalau firman Tuhan katakan hormati orang tua, apapun ada orang tua, apapun karakter orang tua, tetap harus hormat. Karena itu firman Tuhan.
Terus saya bilang, tadi dia saudara, kenapa sih kamu kalau mau ngomong selalu ini gitu? Ya habis mamanya teman aku gak bawel. Kalau mau aku kenapa cerewet bawel gitu? Anak-anak juga seperti itu saudara, oper gitu. Tapi saya kasih penjelasan sama anak saya. Kak, mama bisa salah, papa bisa salah. Tapi firman Tuhan gak mungkin salah. Kalau kau mau diberkati, kalau kau mau masa depan yang bagus, yang baik, firman Tuhan katakan, kalau kau mau panjang umur, hormati orang tua. Firman Tuhan gak bilang hormati orang tuamu kalau gak bawel, hormati orang tuamu kalau orang tuamu baik sama kamu. Enggak. Firman Tuhan cuma bilang kalau kau mau panjang umur, kau mau baik keadaanmu, hormati orang tuamu. Ikut apa kata firman. Amin saudara. Kan begitu. Hai istri, kalau mau baik, mau bagus firman Tuhan katakan, tunduk kepada suami dalam segala hal. Ini ayat ini paling senang sekali bagi saya. Ya. Ini kayaknya ayat yang bagus buat para suami gitu. Sebenarnya kita juga ada yang saya juga bisa itu kasih ayat. Tapi di sini ada ngomong, itu firman. Mungkin kalau sama Pak Dur saya bisa berdebat, tapi kalau udah sama firman, saya nggak berani. Kenapa? Kalau kita lawan firman, berarti kita lawan Allah. Siapa yang berani lawan Allah, saudara? Kalau saudara berani lawan firman, berarti saudara sedang berseteru dengan Allah. Siapa yang berani lawan Allah? Gak ada yang berani. Kalau saudara berani lakukan itu, oh saudara luar biasa, saudara berani lawan Tuhan. Jadi saya mengerti saudara. Belajar mengenai salib Yesus, belajar mengenai ketaatan dan kerendahan hati. Yang kedua, belajar mengenai salib Yesus, kita belajar mengenai pengorbanan. Ikut Tuhan. Memang harus banyak pengorbanan kita Bapak. Berkorban itu sakit, menderita, gak enak, teraniaya. Ini memang itu proses. Karena Tuhan katakan, barang siapa mau ikut aku, dia harus ikut salib. Berbicara mengenai salib Yesus, belajar mengenai salib Yesus, itu berbicara bagaimana sekalipun kita memang hidup kita ini ada satu hal Tuhan izinkan dihina, direndahkan, gak dianggap, ya, diperlakukan gak adil. Tapi firman Tuhan katakan, lepaskan pengampunan. Karena salib Yesus berbicara mengenai pengampunan. Makanya Tuhan katakan, ya Tuhan ampunilah mereka. Gak ada orang yang dihina sedemikian seperti Tuhan Yesus. Kalau saudara direndahkan, saudara dihina, saya percaya gak sehina seperti Tuhan Yesus. Tapi Tuhan sudah kasih contoh, lepaskan pengampunan. Yang keempat dan yang terakhir, berbicara mengenai salib Yesus, ingat, taruh di hati dan pikiran kita di dalam pikiran kita kepada Tuhan, bahwa saya sudah ditebus dengan darah yang mahal. Salib itu sudah tebus saya. Segala keterikatan saya, karakter saya yang gak baik, itu sudah dipatahkan di atas salib itu. Seharusnya hidup saya ada perubahan. Hidup saya harus ada perubahan. Kalau dulu marah-marah, suka marah-marah, sekarang frekuensi marah-marah yang mulai berkurang. Kalau dulu pelit dan minta ampun, dosa diminta aja gak dikasih, sekarang harusnya sudah tidak pelit lagi. Semakin lama dia suka mengaku, puji Tuhan, masih ada satu domba dengan kami. Ya. Ada orang makin lama dan makin susah makin pelit, sudah. Dosanya diminta gak dikasih. Kita sibuk-sibuk mengikis dosa. Tapi kita firman Tuhan ada perubahan. 4 poin kita belajar mengenai salib Yesus, supaya jangan salib itu hanya sebagai simbol dan pajangan dalam hidup saudara dan saya, tapi salib itu menjadi satu gaya hidup yang kita praktekkan. Karena Tuhan sudah kasih contoh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya minta musik singers boleh maju ke depan untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian. Memilih untuk setia. Apapun keadaan saudara, saya nggak tahu ke saudara, tapi yang saya tahu semua sudah selesai dikerjakan oleh salib Yesus. Semua sudah selesai, saudara. Tugas saudara dan saya fokus itu kata-kata firman. Nggak usah fokus yang lain, saudara. Kalau saudara fokus dengan perang, saudara fokus dengan harga minyak yang naik, saudara fokus dengan kebutuhan yang naik, iman kita bisa lemah.
dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 13 April tahun 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah jawaban doa dilaksanakan secara online setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa puasa dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ibadah kaum pria dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat di lantai 1. Ibadah kaum wanita dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat di lantai 1. Ibadah dewasa muda dilaksanakan 1 bulan 1 kali setiap hari Sabtu di minggu ketiga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ibadah pemuda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat di lantai 2. Ibadah para remaja dan remaja dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat di lantai 2 Pastori. Ibadah anak-anak atau sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat di lantai 2. Persembahan persepuluhan dan diakonia dapat dimasukkan ke dalam kantong maupun kotak yang telah disediakan atau dapat ditransfer ke nomor rekening atau scan QR code tertera. Untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan gereja, dapat menghubungi sekretariat di nomor WA 081192929192 atau silakan follow media sosial GPD Barito. Berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapak Mendilonan, usia 87 tahun, suami terkasih dari Ibu Agustina Felisuri pada hari Rabu, tanggal 8 April tahun 2026 dan telah dimakamkan pada hari Jumat, tanggal 10 April tahun 2026. Demikian pengumuman dan terakhir mungkin dari jemaat yang hadir pada pagi hari ini dari pertama kali hari Jumat ini dan masih mau mengatakan dari yang baru pertama kali. Semua setia berdoa, sama kasih Tuhan, ada tempat kursus yang kosong boleh datang jiwa-jiwa yang menanggung. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dalam doa. Bapak mengucap syukur. Dia segala pujian, dia segala hormat.
satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Kami boleh merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terkhusus terima kasih buat pesan suara isi hati Tuhan yang sudah ditabur dalam kehidupan kami Bapa. Roh Kudus yang meneguhkan setiap benih-benih firman yang ditabur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus Tuhan bagi keluarga besar daripada Bapak Rudi Longan Tuhan, di mana Tuhan sudah panggil pulang beberapa waktu yang lalu Tuhan ke rumah Bapa di surga. Tuhan Yesus sumber kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar yang ditinggalkan Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang sudah hadir pada hari ini. Tuhan berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, keturunan-keturunan mereka, semua diberkati Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang datang dengan segala satu beban hidup, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, apapun yang mereka bawa di dalam hadirat Tuhan, dalam persekutuan pagi hari ini Bapa. Hamba berdoa Tuhan, biar ketika mereka melangkahkan kaki keluar dari rumah Tuhan, setiap beban, persoalan, pergumulan, permohonan, doa, kerinduan, apapun itu bentuknya Bapa, Tuhan sudah jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima dengan iman percaya kami bahwa ketika kami pulang kembali ke rumah kami masing-masing Bapa, kami pulang membawa satu berkat dan jawaban yang berasal daripada Tuhan. Kami pulang membawa satu peneguhan yang berasal daripada Tuhan. Bahkan terlebih lagi kami pulang membawa sukacita dan damai sejahtera janji Allah dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan dari setiap persembahan-persembahan kami bawa oleh umat Tuhan, dari persembahan pertama, kedua, milik Tuhan yang telah diserahkan kembali berdasarkan iman, tidak mau mengecewakan hati Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat atas setiap kehidupan mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, apapun yang mereka lakukan dengan tangan mereka, Tuhan akan buat segala sesuatu yang berhasil apabila itu sesuai dengan kebenaran firman dan tidak menyimpang dengan kebenaran firman Allah. Maka setiap keturunan-keturunan mereka akan dijamin dan dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, bertumbuh menjadi keturunan ilahi yang senantiasa diperbudakan Tuhan. Maka setiap dalam lahap rancangan jahat manusia berlawan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh sejahtera hidup dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Maka setiap orang percaya Tuhan yang telah ikut ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, yang saya sebutkan satu demi satu, Tuhan sendiri membalas memberkati setiap diri lelah mereka. Tuhan teguhkan panggilan dalam hidup mereka, semakin hari semakin taat, semakin setia, semakin teguh sebagai pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa, tidak saatnya kami bisa berdua yang lainnya, kami kembali ke rumah kami masing-masing, ataupun mungkin ada yang lain aktivitas kami. Setiap perjalanan kami pakai berjalan kaki, roda 2, roda 3, roda 4, kendaraan umum, semua ada dalam lindungan daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga kami bertiba di tempat tujuan kami dengan sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Bahkan kami beringat Tuhan dengan Bapak Tunggal kami yang hari nanti malam akan kembali bertolak ke Indonesia dan Korea Tuhan. Setelah pendidikan masuk asrama Bapak, Tuhan tolong, Tuhan sertai setiap kendaraan yang dipakai kendaraan laut, semua udara, semua ada dalam lindungan Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga Bapak Tunggal kami boleh kembali tiba berkumpul bersama-sama dengan kami dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji-pujian nama Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Akuilah Dia di dalam segala tingkah lakumu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka Tuhan Yesus akan meluruskan setiap jalan